Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat soal di Google Form menggunakan HP Android masing-masing, HP kita masing-masing. Jadi kita bisa dulu download Google Form. Kita pilih Forms apps ini. Terus kita klik install. Jadi yang kita pilih adalah Forms app, kemudian pilih install. Tunggu sampai penginstalannya selesai. Kita bisa tunggu penginstalannya sampai muncul di layar HP kita. Oke, sudah. Jika sudah muncul logonya seperti ini, kita bisa klik untuk memulai pembuatan soalnya. Kita bisa skip ini. Sudah. Terus di sini setelah itu kita disuruh untuk memilih akun yang akan kita gunakan untuk menyimpan soal kita di Drive. Misalnya saya pilih ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa keluar dulu. Terus kita pilih ini, keluar, kemudian kita pilih ini, Google Forms. Kita klik Google Forms. Terus di sini kita disuruh lagi memilih akun. Kita gunakan akun yang kalian gunakan untuk membuat soal. Kemudian pilih OK. Nah, karena saya sudah pernah membuat soal, makanya ini adalah contoh-contoh soal yang sudah saya buat. Untuk membuat soal baru, kita bisa klik tombol tambah di sudut kanan bawah, kemudian pilih create blank form. Nah, pertama kita bisa tulis dulu judul dari soal kita, dari soal yang akan kita buat ini. Misalnya soal, karena saya akan bahas tentang usaha, berarti kita buat soal usaha, atau kita bisa usaha seperti ini. Kemudian jika ingin menambahkan deskripsi, kita bisa tulis deskripsinya apa. Kemudian jika tidak perlu menambahkan juga tidak masalah. Kemudian klik tambah. Ditambah sini kan dalam pembuatan soal itu pertama kita butuh data siswanya dulu. Makanya kita pilih dulu add section-nya. Di add section ini kita tulis data siswa. Sudah. Kemudian kita pilih tambah lagi. Kita pilih short answer untuk pengisian nama lengkap. Pilih required. Kemudian tambah lagi untuk pengisian NIS. Untuk menghapus kita bisa pilih tanda tong sampah ini. Untuk kelas kita bisa pilih drop down. Jadi siswa hanya bisa memilih kelas berapa dia. Jadi dia tak perlu mengetik lagi kelas. Kemudian add option. Kita pilih add option. Usaha itu materi kelas 8, berarti kita tulis 8A, 8B, enter, 8C. Jika kalian kelasnya sampai D, E, F ya silakan, atau menggunakan 81, 82 juga bisa disesuaikan saja.
Saya hanya butuh nama, NIS, dan kelas. Jadi kita lanjut lagi ke soalnya. Pembuatan soal, kita bisa pisahkan data siswa dengan soal. Kita bisa klik kembali add section. Sini, kita tulis, bisa langsung menulis. Kerjakan soal ujian berikut dengan tepat. Kemudian pilih tambah. Saya ingin membuat soal pilihan ganda, berarti kita pilih multiple choice-nya. Soal usaha, kita bisa mulai dari soal yang mudah. Proses yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu disebut dengan titik-titik. Nah, kita bisa tambahkan jawabannya apa? Misalnya usaha, kedua itu gaya, ketiga itu tekanan, yang keempat itu adalah berat. Setelah itu pilih required. Setelah, jadi kalian bisa tambahkan soalnya lagi dengan klik tambah. Misalnya satu lagi, multiple choice. Kita di sini pilih satuan dari usaha adalah apa? Newton, Joule, Pascal, atau ampere. Nah, jadi kita sudah buat soalnya. Ini kita klik require ya, supaya siswa tidak melangkahi soal tersebut. Jadi wajib dia isi sebelum melangkah ke soal selanjutnya. Jika soalnya sudah dibuat seperti ini, kita bisa pilih tanda pengaturan di sini di samping submit. Nah, terus kita pilih. Sepertinya kita tidak perlu di sini untuk menandainya karena kita tidak perlu menyimpan email dari siswa. Terus jika ingin kita membatasi, misalnya kita ingin membatasi untuk satu email itu hanya satu kali menjawab, kita bisa klik ini centang. Tapi jika tidak perlu, karena ini hanya soal latihan, jadi kita tidak perlu menandainya. Jika ini adalah soal ujian, kita hanya perlu mencentangnya agar siswa hanya mengisi mengerjakan soal ini hanya sekali. Jadi tidak usah terus submit. Nah, setelah ini kita akan bisa memilih view form. Berikutnya ini nama siswa, kita misalnya Aulia di 1, kelasnya misalnya 78A. Berikutnya proses yang dilakukan yaitu usaha, satuan dari usaha adalah joule, kemudian kirim gitu. Nah, karena ini dalam bentuk tanggapan, kita perlu mengubah pengaturannya agar soal ini berubah menjadi soal kuis. Setelah itu, kita kemudian buka Google Drive. Kita buka Google Drive kita. Kemudian kita pilih akun yang sesuai dengan dimana kita masukkan. Pilih tadi untuk membuat soal. Terus kita pilih
Tadi kita membuat soal tentang usaha, berarti sudah ini. Kita pilih usaha, kemudian klik. Kita pilih usaha, setelah itu kita diarahkan. Setelah kita buka, kemudian kita pilih titik 3 di sini, terus kita pilih setelan. Setelannya, nah karena ini kita ingin membuat soal kuis, maka kita klik kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Di sini ada opsi kuis, rilis nilai segera. Apa kita ingin langsung menampilkan nilainya atau nanti, gitu. Kemudian apakah responden kita, siswa kita dapat melihat jawabannya yang salah. Kemudian apakah ingin menampilkan jawaban yang benar, apakah ingin menampilkan nilai dari setiap poinnya. Jadi bisa dicentang, bisa juga dihilangkan seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa pilih presentasi. Karena sudah terbuka di sini, kita bisa dulu ke presentasi. Apakah kita ingin menampilkan progresnya, apakah kita ingin mengacak urutan pertanyaannya. Jadi saran saya tidak usah memilih acak urutan pertanyaan. Kenapa? Jika kita mengacak urutan pertanyaan, data siswanya juga akan teracak. Jadi sebaiknya tidak usah dipilih. Kemudian kita bisa pesan konfirmasinya, apa isi pesan konfirmasi setelah siswa mengisinya. Misalnya kita pilih, selamat kamu telah menyelesaikan tes tentang usaha. Silahkan lanjutkan ke materi berikutnya. Terus di umum, ini kita seperti yang tadi, apakah ingin mengumpulkan alamat email, batasi 1 tanggapan, ada pengeditan, atau bisa melihat diagramnya. Jika tidak perlu, kita pilih simpan. Jangan lupa pilih simpan. Nah, di sini akan muncul poin total 0. Kenapa masih 0? Karena kita belum mengisi jawaban yang tepatnya. Klik soal. Setelah klik soalnya, kemudian pilih opsi centang ini. Isi poinnya, karena ini hanya 2 soal, jadi kita bisa tambah 50 poin. Gitu. Kalau 10 soal berarti kita bisa tulis 10 poin, tergantung. Terus kita pilih jawaban yang tepat. Misalnya di sini jawaban yang tepatnya adalah usaha, kita pilih usaha. Nah, kalau sudah ada jawaban yang tepat, ada poinnya, kita pilih selesai. Seperti itu. Setelahnya, jika kita ingin mengacak jawabannya, opsi jawabannya, kita pilih tanda 3 ini, terus pilih acak urutan opsi. Gitu. Kemudian di soal nomor 2, kita kembali lagi isi 50 poin. Jawaban yang tepat adalah joule. Selesai. Acak soal, kita pilih lagi acak urutan opsi. Gitu. Nah, misalnya kita ingin menambahkan kode ujian, kita bisa pilih di bagian kelas. Setelah itu kita pilih tambahkan. Kita pilih tambahkan yang ini. Nah, di sini kita bisa tulis kode ujian. Apakah jawaban singkat? Kita pilih ya, jawaban singkat. Benar. Terus validasi respon. Nah, kita di sini akan dipilih untuk validasi responnya. Angka adalah angka. Terus di sini harus sama dengan, kita pilih sama dengan, agar kode yang dimasukkan siswa itu jika salah, dia tidak bisa
masuk ke soal. Jadi kita pilih misalnya 2308. Jika jawabannya salah, kita bisa tulis di sini, masukkan kode yang tepat. Nah, wajib diisi ya kan? Gitu. Jadi semuanya setelah dibuat soal seperti ini, kita juga bisa mengubah temanya. Pilih gambar. Ini sama dengan kita menggunakannya di laptop kita. Sayangnya saya pilih ini, sisipkan. Terus kita bisa pilih warna temanya apa, misalnya merah. Terus tulisannya juga sama, kita bisa ubah. Misalnya kita pilih lucu, terus terapkan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa. Tadi saya sudah mengisi, makanya di sini ada respon. Dan lanjut lagi, kita bisa pilih tanda kirim ini. Jika ingin membagikan soal ini dalam bentuk link, kita bisa pilih yang di tengah, kemudian perpendek URL. Kita pilih ini. Terus kita pilih salin, dan soal siap untuk dibagikan ke siswa. Untuk mendapatkan spreadsheet-nya, kita bisa pilih juga tanda tambah ini, tanda spreadsheet-nya, kemudian buat. Ini sama seperti di laptop, pengerjaan di laptop kita. Jika ingin ada aplikasinya, jadi spreadsheet-nya juga itu dia punya aplikasi, kita bisa download, kita bisa klik gunakan aplikasi. Seperti ini. Setelah kita copy tadi link, kita bisa buka WhatsApp, kemudian kita misalnya pilih, masukkan soal, paste, dan kirim. Siswa ketika mendapatkan ini bisa langsung klik saja. Nah, ini tampilannya. Pilih nama, Aulia, NIS, misalnya 1, kelasnya 18, terus kode ujian misalnya 1, 2, 3, 4. Berikutnya, masukkan kode yang tepat. Kenapa? Karena kodenya tadi adalah 2308. Nah, benar. Masuk di soal berat, kemudian saya pilih Joe, kemudian kirim. Terus, selamat kamu telah menyelesaikan tes tentang usaha. Kita bisa pilih lihat skor. Nah, di sini. Kan? Ternyata kita dapat 50. Kenapa? Karena ada satu soal yang salah. Demikianlah pembuatan soal Google Form menggunakan handphone masing-masing. Jadi kita tidak perlu, misalnya kita lagi malas mengerjakan di laptop, kita bisa mengerjakannya di Android kita masing-masing atau di HP kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.